Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata yang paling pertama kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan kekuatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik dalam pembelajaran daring dalam jaringan. Saat ini saya membuatkan pelajaran tentang mobilitas sosial. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita masih sehat. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Sehat juga? Ya, semoga kita semua sehat dan berada dalam lindungan yang Maha Kuasa. Sebelum saya memulai pelajaran, saya ingin memberikan motivasi kepada adik-adik bahwa belajar adalah satu dari sekian banyak pilihan untuk menjadi yang lebih baik. Menjadi yang terbaik dengan belajar. Meningkatkan kemampuan akal kita adalah satu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya, baik, kita ke pelajaran saja langsung. Jadi pelajaran kita hari ini tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial tentunya adalah kata yang mungkin baru pertama terdengar di telinga adik-adik sekalian. Tapi mobilitas sosial itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan dan lingkungan kita, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai dokter, perawat, tukang sapu, ada yang di bangunan, ada kuli-kuli bangunan, ada tukang sensor, ada penjual di toko, ada kelontong, dan seterusnya ya. Jadi ada beragam pekerjaan dalam lingkungan kita, di lingkungan kita sehari-hari, dan itu merupakan salah satu wujud dari adanya mobilitas sosial. Di situ akan kita lihat nanti, akan terlihat. Nah, manusia itu hidupnya bergerak dinamis. Kadangkala dia maju, kadangkala dia mundur. Jadi dia berjalan aja ya, dinamis. Kemudian dinamika kehidupan atau perkembangan kehidupan manusia menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Kemudian ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik dan ada kalanya pula menjadi lebih buruk. Kemudian semakin terbuka suatu masyarakat, semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama, perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian dialami oleh manusia sebagai individu atau kelompok. Dan yang terakhir, terjadi dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh. Individu atau kelompok. Sekarang kita masuk ke pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini ada 2 kata. Yang pertama mobilitas, yang kedua sosial. Dan kita akan gabungkan. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut yang di atas yang mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, adik-adikku sekalian, perpindahan posisi ini bukanlah perpindahan kita tempat duduk ya, dari sini pindah ke sana, bukan. Tapi ini dalam hal pekerjaan, dalam hal status sosial. Misalnya,
Ada yang seseorang yang bekerja sebagai petani, kemudian anaknya sekolah. Kan sekarang banyak di lingkungan kita ya, anaknya sekolah kemudian anaknya berhasil menjadi dokter. Bapaknya kemudian tidak lagi menjadi petani, tapi dibuatkan sebuah toko dan ia menjual berbagai jenis barang. Ini terjadi perubahan status atau perubahan kedudukan atau perubahan pekerjaan. Nah, sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Ada ukuran-ukuran yang bisa membuat seseorang menjadi lebih baik. Itu salah satu contoh mobilitas sosial. Untuk selanjutnya kita akan meninjau bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Ada bentuk-bentuknya, ada tipenya, ada jenis-jenisnya mobilitas sosial. Jadi untuk saat ini pelajaran kita hanya tentang pengertian mobilitas sosial. Jadi kesimpulannya adalah mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Untuk tugasnya, saya harapkan adik-adik mencari contoh mobilitas sosial yang ada di lingkungannya. Kemudian ketika kita bertemu pekan depan, kita akan menunjukkan yang mana tipe A, tipe B. Yang mana mobilitas sosial, kita kasih jawaban dulu ya. Mobilitas vertikal dan mana yang horizontal. Nah, itu dulu. Dan sebelum saya tutup pelajaran kita hari ini, saya ingatkan kepada adik sekalian, sekolah adalah nomor 1. Apapun kegiatannya, bagaimanapun masalahmu, seberat apapun yang ada di rumah, tapi yang nomor 1 adalah sekolah. Jadi sekolah adalah is number 1 dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Oke, demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.